Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat saya dia shock. Dan karena ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Nah, jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Pak pengacara, sebelumnya mohon maaf nih. Nah, pertama itu di rumah duka, tapi pada konferensi pers. Kedua, menurut gua nih ya, yang bisa menyatakan seseorang meninggal ya karena apa itu dari pihak rumah sakit. Ya, dari pihak rumah sakit, dari dokter yang menangani, gitu loh. Itu yang bisa dinyatakan sebagai penyebab kematian. Kenapa jadi gara-gara podcast ya? Tahu nih, gue bingung nih. Dari mana tuh bisa dibilang penyebab kematiannya Pak Alvin Lim dari podcast, guys? Gila loh, orang udah meninggal dibawa-bawa. Maksud gue kayak kok nggak capek gitu ya hidupnya? Kok nggak capek dihujat gitu? Kenapa dihujat? Ya karena kayak gini nih tingkahnya. Statement kayak gini yang bikin para netizen itu wah, pakai bilang orang meninggal gara-gara kaget duit Agus itu nggak dapat dialihkan ke NTT. Hah, apa hubungannya? Udah deh, pokoknya gue udah speechless, gue udah gak bisa ngomong lagi. Coba kalian komen di bawah deh, gimana pendapat kalian? Gue capek banget deh. Aduh, kenapa nggak dia aja sih yang sudahlah. Aduh bang, dibilang lu pinter, dibilang ngerti hukum, lu ngerti hukum. Tentang pendidikan lu ada, tapi kenapa pikirannya itu loh, gue nggak ngerti lagi sebagai manusia, sumpah. Ini keluarganya Pak Alvin ya, tidak ada yang mau buka suara tentang ini. Menggunakan kepergian seseorang dicampurkan ke masalah Agus tuh udah keterlaluan banget ya. Udah jelas-jelas kan Pak Alvin dia sakit ya kan, ada masalah tentang ginjal. Kok masih disangkut pautkan dengan masalah Agus? Luar biasa, Farhad Abbas, applause. Orang mati bisa dibikinkan modus mati gara-gara podcast. Gua heran ini orang macam apa gitu loh. Alvin Lim udah meninggal, belum dikubur nih, udah dibawa-bawa. Ada istilah namanya RIP, rest in peace, beristirahat dengan tenang. Ini enggak, boro-boro tenang, diribut-ributin. Pakai mati gara-gara podcast, luar biasa emang. Farhad Abbas, lawyer top nomor 1 di Indonesia. Pak Farhad bisa nggak makin bikin jelek namanya Pak Alvin. Tanpa cawe-cawe Anda, Pak Alvin itu sudah jelek namanya. Alhamdulillah lah dimaafkan oleh orang-orang yang dibilang narkoboy lah, jual diri lah. Nggak usah ditambah-tambahin lagi. Namanya meninggal ya udah, berarti umurnya sudah habis, waktunya di dunia sudah habis. Nggak usah nyalahkan pihak lain. Dan semua kita juga tahu kok Alvin itu kan sakit keras. Ya kalau misalnya sekarang meninggal ya bukan karena siapa-siapa, bukan salahnya siapa-siapa, bukan karena shock karena bantuannya dialihkan ke NTT. Jangan ngadi-ngadi. Bisa diem nggak?
Sangkaku dengan berpulangnya Bapak Alvin Lim, bulian kepada Tenovi, Bang Gary, Bang Densu akan berkurang, akan menghilang. Tahu-taunya ada sosok lama yang muncul lagi. Malah sekarang tuduhannya lebih ngeri, menuduh orang melakukan pembunuhan, menyalahkan podcastnya Denny Sumargo, Bang Gary dengan Tenovi itu sebagai dalang kematian Bapak Alvin Lim. Wow, kenapa nggak menyalahkan diri Anda? Kenapa tidak menyalahkan orang-orang Anda yang sudah mengajak Bapak Alvin Lim bergabung? Kenapa? Kenapa kalian tidak melarang juga kalau misalnya Bapak Alvin Lim punya kehendak sendiri untuk bergabung? Karena beliau kan sedang sakit. Kenapa kalian membiarkan beliau masuk ke persoalan ini? Kenapa? Kenapa kemudian kalian menyalahkan orang? Orang meninggal itu atas kehendak Tuhan. Anda orang beragama kan? Kenapa kok bisa Anda jadi Tuhan gitu? Kenapa sekarang Anda berlagak saya Tuhan gitu? Saya ini Tuhan, saya ini Tuhan. Dengar kan? Habis napasnya katanya. Ini tanpa mengurangi rasa duka cita aku ya terhadap Bang Alvin Lim ya, tapi memang pernyataan Bang Judas Sihotang ini memang kocak banget ya. Di mana-mana orang yang habis napasnya itu pasti meninggal, Bang. Kalau habis duitnya tuh namanya bokek gitu. Tolong kalau ditanya alasan meninggalnya apa yang lebih mendetail. Kayak misalnya komplikasi kah, atau karena memang udah gagal ginjal stadium akhir kah, atau apa gitu loh. Jangan habis napasnya ya kan. Jadi ceritanya dia kemarin ngelawat ke rumah duka ya dengan dress code dia yang pink ini ya sempet-sempetnya dia bikin video kayak gitu buat gua. Gimana perasaan gua? Apa nggak pengen ketawa gua? Padahal ini bukan acara Valentine ya Bang Judas Sihotang. Tolong, ini acara duka cita. Kenapa nggak pakai baju hitam atau putih gitu? Gua udah sempet nanya sama Bang Judas Sihotang kenapa pakai pink. Dengarkan apa kata dia. Padahal gua nanyanya kenapa pakai baju pink. Ini bukan acara Valentine, tapi dia baca apa? Valentine. Dia kemarin nyelawat ketemu sama Bang Jainuddin dan kawan-kawan lawyer ya. Ketemu banyak orang nih. Bang Jainuddin nih yang kirim video buat gua ya. Bang Jainuddin ini bestie gua. Kalau kalian tahu kasus yang kemarin viral, ada pegawai toko roti yang dilempar kursi sama anak dari pemilik toko roti itu. Nih Bang Jainuddin tuh kuasa hukumnya. Dari Bang Judas Sihotang kita dapat info nih guys. Ternyata yang mundur tuh bukan cuma Bang Irjen Pol Riki Sitohang aja selaku kuasa hukum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tetapi tim Bang Alvin Lim ya, yang tadinya menjadi pendukung atau kuasa hukum dari Agus, bakalan mundur juga. Dia udah ngomong ke manajemen kalau mereka itu mau mundur dari kuasa hukumnya Agus. Abis itu dia matiin lab. Gua kira dia matiin lab itu karena mau jual tuh handphone ya, ternyata karena lowbat. Terus ada yang lebih ngakak lagi. Nih mohon maaf banget sekali lagi tanpa mengurangi rasa duka cita gua ke Bang Alvin Lim ya, tapi ini emang bener-bener udah terlampau kocak ya. Masa dibilang alasan meninggal Bang Alvin Lim karena nonton podcast ya. Ini nggak mungkin dong Bang Alvin Lim dihidupin lagi cuma buat ditanya meninggalnya kemarin kenapa gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi tolong teruntuk Abang Farhad Abbas yang terhormat, bisa nggak jangan kayak menciptakan sesuatu yang di luar nalar gitu ya, di luar prediksi BMKG ini namanya, di luar ekspedisi di luar ekspektasi kita ini jawabannya. Meninggal karena nonton podcast. Jadi lulu pada di rumah yang suka nonton podcast, hati-hati ya, nanti takutnya meninggal juga.